Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto yang gagal menunjukkan kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Nah, justru malah Presiden Jokowi sekarang seolah-olah menunjuk penerusnya Ganjar Pranowo. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto yang gagal menunjukkan kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Nah, justru malah Presiden Jokowi sekarang seolah-olah menunjuk penerusnya Ganjar Pranowo. Emang beneran kayak gitu ya? Mari kita bahas. Nah, kalau kita lihat Prabowo Subianto ini kan memang sekarang ini berusaha bagaimana caranya agar dia ini seolah-olah terlihat dekat dengan Presiden Jokowi. Sudah sejak lama, sejak ditawari menjadi Menteri Pertahanan kemudian diterima, ingin membangun image bahwa seolah-olah dia ini sudah berubah, seolah-olah dia ini sekarang sudah gabung dengan pemerintahan, sudah ikut apa yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi, padahal sebetulnya semua itu tujuannya hanya untuk nyapres. Buktinya apa? Ketika sudah mendekati Pilpres, sudah mendekati masa pendaftaran presiden di bulan September nanti, sekarang karakter dari Prabowo ini kemudian terlihat lagi kembali seperti dulu. Buktinya, ketika memberikan proposal perdamaian antara Ukraina dan Rusia, yang kemudian ditolak mentah-mentah oleh Rusia, bahkan ditolak oleh Ukraina, bahkan Ukraina ini seolah-olah menuduh bahwa Indonesia ini membela Rusia. Padahal sebetulnya ini bukan atas instruksi Presiden, tidak ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, inisiatif dari Prabowo sendiri. Tapi blunder. Jadi sekarang Ukraina ini menganggap bahwa Indonesia ini membela Rusia. Padahal kita ini sebetulnya nggak mau membela siapa-siapa, ingin mendamaikan kedua negara itu. Tapi caranya Prabowo ini loh, yang kemudian tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi dia merasa seolah menjadi lebih presiden daripada presiden. Kemudian tidak ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi proposal ini dia bikin sendiri, dikirim-kirim sendiri. Ngamuk-ngamuk lah Ukraina. Sekarang pendukungnya Prabowo ini juga membela mati-matian di media sosial. Mereka bilang bahwa orang mau mendamaikan kok dihujat. Orang ingin memberikan proposal perdamaian kok dihujat. Ya proposal perdamaiannya sih bener. Cuman caranya dan isinya yang nggak bener. Sekarang bayangkan kalau misalkan kita sekarang bagaimana ada gejolak di Papua. Kemudian ada negara lain, Australia katakanlah, memberikan proposal gini aja deh, mending kalian referendum aja. Seperti Timor Leste dulu. Bayangkan bagaimana sakit hatinya kita ketika kemudian Papua yang bagian dari Indonesia kemudian disarankan oleh negara lain untuk melakukan referendum. Bagaimana? Itu sama yang terjadi dengan Ukraina dan Rusia. Yang seperti ini masih kalian bela. Nah, kemudian usaha-usaha dari Prabowo ini juga sudah dilakukan berulang kali. Mulai mendekati keluarga Presiden Jokowi, mendekati Gibran, kemudian tampak terlihat akrab dengan Kaisang. Lalu ketika Lebaran, satu-satunya capres yang kemudian mengunjungi Presiden Jokowi adalah Prabowo Subianto dengan dalih silaturahmi Lebaran. Padahal ya isinya kita juga nggak tahu. Yang penting terlihat akrab dengan keluarga Presiden Jokowi, bagaimana kemudian diposting di media sosialnya Kaisang, bahkan ketika dia menyuguhkan makanan kepada Prabowo Subianto, seolah-olah Prabowo ini orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk meyakinkan relawan atau pendukung Jokowi bahwa telunjuk Presiden Jokowi ini mengarah ke Prabowo Subianto, seolah-olah seperti itu. Tapi usahanya sekarang gagal total, apalagi dengan ditunjukkan gagalnya proposal yang dia ajukan sendiri tanpa ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan merasa sok lebih presiden daripada presiden.
Nah, kemudian sekarang, kemarin hari Selasa tanggal 6 Juni kita lihat ketika di Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP di Lenteng Agung. Meskipun ini tertutup oleh media, tapi pada akhirnya banyak sekali video yang beredar luas di media sosial. Salah satunya adalah ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemimpin selanjutnya ini adalah orang yang harus berani, harus bernyali, dan itu dilihat ada di diri Ganjar Pranowo. Lalu kemudian Presiden Jokowi juga bagaimana dia memuji-muji Ganjar Pranowo di hadapan simpatisan atau kader dari PDI Perjuangan. Kita lihat dulu videonya berikut ini. 2024, 2029, 2034 itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin di bawah Pak Ganjar Pranowo nanti itu bisa dilakukan. Kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Ganjar ini semuanya punya. Komunikasi dengan rakyat, saya melihat, saya bolak-balik nggak tahu ribuan kali saya dengan beliau. Dan rakyat juga enak, renyah, nggak kayak saya ini bertak berdua badan. Nah itu dia, jadi secara nggak langsung, meskipun Presiden Jokowi tidak pernah mengungkapkan, telunjuk saya mengarah kepada Ganjar Pranowo, tapi dari gestur, dari ucapan, kemudian dari semuanya tingkah laku, ini menunjukkan bahwa sebetulnya telunjuk Presiden Jokowi sudah mengarah ke Ganjar Pranowo. Bahkan jauh sebelum ini, H-1 Lebaran ketika tanggal 21 April 2023, ketika Ganjar Pranowo kemudian dideklarasikan menjadi calon presiden oleh PDI Perjuangan, pulang ke Solo, ikut naik pesawat dengan Presiden Jokowi. Nah, satu mobil bersama Presiden Jokowi. Meskipun ada Pak Pramono Anung di mobil itu, tapi Pak Pramono Anung ada di depan. Sementara di belakang ada Presiden Jokowi dan Pak Ganjar. Berdua kemudian berdiskusi sampai di pesawat kepresidenan. Mereka berdua ngobrol. Ketika Ganjar bercerita bahwa apa saja yang diobrolin di sana sebetulnya rahasia. Tapi intinya adalah Presiden Jokowi ini seolah-olah memberikan tutorial bagaimana caranya menjadi presiden yang benar, kebijakan apa yang pro rakyat, kemudian bagaimana cara mengelola sumber daya alam, lalu masih banyak hal yang disampaikan, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan tokoh-tokoh yang lain kecuali dengan Ganjar Pranowo. Jadi intinya pada saat ini kalau kita bisa menangkap telunjuk Presiden Jokowi sudah mengarah ke Ganjar Pranowo. Dan kalau misalkan sudah seperti ini, relawan-relawan Jokowi yang selama ini banyak juga membela ke Prabowo Subianto, kemudian terkecoh dengan apa yang sudah dilakukan Prabowo Subianto, masih kalian akan melakukan hal itu? Coba, apakah kalian nggak ingin merubah pikiran? Kalau sudah melihat sekarang, apalagi kemarin, sudah terlihat jelas bagaimana Presiden Jokowi mengarahkan telunjuknya kepada Ganjar Pranowo. Dan kalau selama ini kita semua selalu sepakat tegak lurus dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, tegak lurus dengan telunjuk Jokowi, ini saatnya. Jadi untuk relawan-relawan Presiden Jokowi yang sementara kemarin sudah memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto, coba dipikir ulang. Dan kalau bisa segera kalian untuk bertobat. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.